belum matang. Nah, ini karena satu hal, karena belum berpengalaman. Orang-orang hebat itu karena mereka punya pengalaman lebih dahulu dari kita. Kita juga punya pengalaman yang bisa menghasilkan sesuatu yang hebat. Nah, ini adalah bukan mimpi, tetapi ini bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya, prinsip yang berikut untuk pembelajaran orang dewasa. Ini relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi. Nah, ini artinya yang punya hubungan dan yang memiliki proses sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Jadi kalau sesuatu tanpa rencana itu bukan hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa, tapi orang dewasa penuh perencanaan yang matang. Jadi ini dia akan menghasilkan sebuah hasil yang betul-betul matang dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, berpusat pada masalah. Nah, ini berarti bukan orang dewasa itu hidup dalam masalah, tapi ketika ia menemui masalah, ia akan mencari solusinya. Nah, ini banyak orang yang walaupun kelihatan dewasa, tapi berlarut-larut dalam masalah. Artinya begini, ketika seseorang memperoleh masalah atau dihadapi oleh masalah, kadang-kadang berlama-lama. Nah, kalau ciri orang dewasa, prinsipnya bahwa masalah itu harus dicarikan jalan keluarnya. Contohnya apa yang telah Bapak Ibu lakukan kemarin untuk pada materi literasi digital yang wow begitu, itu bagi yang sudah berpengalaman itu barang yang biasa. Tapi bagi yang belum berpengalaman, nah ini pengalaman yang berharga. Ternyata ketika masalah sudah ada di hadapan kita, tetapi ketika pengalaman dari teman-teman yang sudah dahulu menguasai tentang digital, itu memudahkan untuk bisa masalah itu diatasi. Nah, ini berpusat pada masalah ini maksudnya seperti itu. Artinya bukan kita menciptakan masalah, tetapi ketika masalah itu ada, maka kita cari solusinya. Bapak Ibu guru yang hebat, luar biasa bahwa hasil-hasil yang sudah dilakukan dari mulai rancangan, penyiapan materi dan seterusnya itu yang sudah ditampilkan dalam bentuk video dan bahkan dalam pengirimannya diunduh itu sesuai dengan permintaan 20 menit, itu luar biasa Bapak Ibu. Itu berarti bahwa prinsip berpusat pada masalah atau berpusat dari masalah, ini dari masalah itu maka muncullah hasil yang baik. Ya, demikian Bapak Ibu, itu materi tentang BOD atau pembelajaran orang dewasa. Kita sambung pada materi yang kedua, yaitu fasilitasi. Nah, ini Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus bersiap diri, semuanya peserta pelatihan IHT, bersiap diri untuk menjadi seorang fasilitator. Kapanpun, dimanapun. Karena SMK Negeri 2 SOE adalah satu-satunya sekolah di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang terpilih sebagai SMK Pusat Keunggulan. Luar biasa dari tahapan-tahapan beberapa tahun yang lalu dan bahkan terjawab di tahun ini luar biasa. Ini adalah dukungan kita semua dari pimpinan sekolah kita sampai dengan kita semua
warga sekolah. Luar biasa Bapak Ibu, dan kita kelak akan menjadi seorang fasilitator. Ketika nanti sekolah kita sebagai pusat keunggulan ini akan diimbaskan kepada sekolah-sekolah terdekat atau sekolah-sekolah yang nanti juga akan menuju pada pusat keunggulan. Jadi kita harus lebih unggul, dan inilah awal bagaimana kita memiliki keunggulan tersendiri, yaitu mulai dari pelatihan, kemudian pengalaman-pengalaman selama pelatihan, bahkan ketika kita diminta untuk menjadi seorang fasilitator. Ya. Nah, ini ada beberapa definisi, tapi kita ambil satu saja. Apa itu fasilitasi? Nah, fasilitasi ini berasal dari bahasa Latin facile, yang artinya mudah dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui tentang ini, fasilitasi itu apa? Ternyata artinya mudah dilakukan. Apa saja yang bisa dilakukan? Nah, ini dapat dikatakan bahwa fasilitasi itu suatu seni dan ilmu untuk membuat suatu proses menjadi lebih mudah. Bapak Ibu, kita ingat ketika kita di kelas, bagaimana kita bersama dengan siswa. Kalau sebuah metode yang kita lakukan, ceramah misalnya, itu akan membosankan. Nah, di sini ini menjadi seorang fasilitasi ini memiliki seni. Seni ini artinya dia bisa menciptakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda ini bisa dilakukan ketika ia berada di tengah-tengah situasi yang menuntut dia untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang seturut dengan definisi fasilitasi. Nah, apa itu fasilitator? Dari fasilitasi lahirlah fasilitator, orang yang akan menjadi fasilitasi atau menjadi fasilitas pada kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, fasilitator dalam sebuah pelatihan itu dia bertugas untuk mempermudah orang untuk mendapatkan ilmu dengan cara dan prinsip yang dipercaya oleh andragogi atau pembelajaran orang dewasa tadi. Ada mandiri, ada berdasarkan rancangan-rancangan, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa prinsip dalam atau menjadi seorang fasilitator. Ya, ini prinsip-prinsipnya. Yang pertama itu kesiapan, kemudian kejelasan, netral, dan pengelolaan pengetahuan. Bapak Ibu, seorang fasilitator harus bersiap-siap. Nah, contohnya Bapak Ibu, komite pembelajar dari hari pertama atau dari sesi pertama, kegiatan pertama yang telah tampil mendahului saya dari hari pertama sampai hari ke-9, itu semuanya telah menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan pelatihan ini. Jadi ini di sini prinsip fasilitasi itu yang pertama dan utama adalah kesiapan, ya, menyiapkan materi. Ya, materi ini sekarang karena ini kita ada dalam LMS, maka materi itu mudah, Bapak Ibu. Dia ada, tinggal kita melengkapi literasi kita. Ada literasi digital. Ada literasi digital yang dengan mudah, cepat, ya, dan ada juga panduan-panduan lain yang melengkapi kesiapan-kesiapan sebelum seorang fasilitator melakukan sesi di dalam pelatihan. Kemudian ini yang kedua, kejelasan. Ya, ini memiliki kejelasan bagaimana peserta dapat mencapai tujuan pelatihan. Nah, ini dimulai dari apa saja yang telah dipersiapkan oleh fasilitator tadi.
Dia mulai dari mana, lamanya berapa waktu atau berapa durasinya, kemudian hasil yang akan dituju itu apa. Jadi misalnya kemarin sudah menyiapkan video, tentu merancangkan lebih dahulu, merancangkan apa-apa yang menjadi bagian di dalam simulasi nanti. Jadi simulasi itu kemarin itu dilaksanakan untuk bagaimana kesiapan Bapak Ibu nanti menjadi fasilitator yang sebenarnya. Yang sebenarnya tampil untuk membagi ilmu kepada sesama guru yang membutuhkan. Nah, ini peran masing-masing sudah dijalankan, baik itu sebagai fasilitator dan seterusnya. Nah, ini netral. Nah, Bapak Ibu, di bagian ini fasilitator itu dia bukan memutuskan. Bukan ia memutuskan sesuatu menurut pendapatnya, tapi ia ada di tengah-tengah. Ia ada di tengah-tengah untuk memberi dorongan, motivasi. Keputusan itu ada pada peserta. Jadi dalam sebuah diskusi seperti yang kita lakukan, itu peran fasilitator itu bukan dia orang yang luar biasa, memang betul dalam kesiapannya memang luar biasa, tapi ia tidak sampai pada pengambil kesimpulan atau penentu di dalam sebuah kegiatan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sebagai calon fasilitator untuk kita melihat ini. Nah, ini sangat penting bahwa ketika kami juga sebagai pendamping pada saat ini kami tidak mengambil keputusan. Artinya Bapak Ibu diberi kebebasan, merdeka yang sudah ada rambu-rambunya. Artinya sudah ada bagian-bagian yang harus dilalui. Nah, ini peran fasilitator. Yang berikut, pengelolaan pengetahuannya. Nah, ini dia dapat membagi apa pengalaman-pengalamannya, tapi ingat, kita kembali pada netral, dia bukan penentu. Dia membagi, karena ini orang dewasa, maka tentu membagi pengetahuan, apa yang sudah ia pelajari, karena dia tentu punya pengalaman yang lebih banyak daripada peserta, atau juga mungkin peserta tinggal dibagi dalam bentuk diskusi, misalnya dalam bentuk diskusi, sehingga mencapai satu harapan yang baik. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini ada juga strateginya yang paling benar. Nah, ini yang tadi dikatakan dengan bagian tadi untuk strategi di mana ini ada gangguan sedikit Bapak Ibu, jadi kita mohon maaf sebentar. Iya. Nah, inilah kita di era yang luar biasa. Kita akan menuju era 4.0. Tentu hal ini bukan jadi masalah besar, tapi ini merupakan tantangan Bapak Ibu. Inilah tantangan untuk kita. Bagaimana kalau tiba-tiba kita bicara terus ada hambatan seperti ini. Tentu Bapak Ibu, kita harus cari tahu di mana duduk persoalannya. Mungkin salah tekan, kok rata-rata biasa begitu ya Bapak Ibu, maaf, kadang-kadang bilang, aduh maaf itu salah tekan. Mungkin ada solusi lain lagi, ada cara lain. Nah, ini strategi yang melimpah. Nah, ini juga tidak kalah penting dari hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Fasilitator harus memiliki strategi yang melimpah untuk memandu. Jadi, kalau dengan cara ceramah itu sudah mungkin tidak tidak zamannya, tapi kita langsung pada action, ya. Atau kita memilih metode yang lain.
Ya, jadi di sini ada ice breaking, misalnya ini ice breaking juga merupakan salah satu strategi untuk bagaimana membangkitkan semangat. Dari ice breaking itu ada hal-hal yang bisa kita pelajari sebagai pengalaman baru, bagaimana fokus, ya, bagaimana kita memberi perhatian kepada sesuatu. Yang berikut, peran seorang fasilitator itu menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman setiap orang yang terlibat. Lagi saya awali bahwa kita sharing, ada beberapa teman yang ada gangguan lagi Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang Kak Depson, kami mohon pengertian baiknya, mic-nya tolong dimatikan. Terima kasih Kak Depson. Ya, kita lanjutkan. Ini bagian menumbuhkan, ya, menumbuhkan ini pengetahuan pengalaman setiap orang yang terlibat main. Nah, ini misalnya pada diskusi, kalau orang dewasa itu paling senang dengan diskusi, dengan masalah-masalah yang aktual, masalah-masalah yang baru. Nah, kalau masalah-masalah yang baru, nah ini dia terlibat, jadi orang sebagai fasilitator ini, dia melibatkan peserta untuk bagaimana, nah ini juga bagian dari strategi, bagaimana pembelajaran atau itu bermanfaat. Nah, jangan sampai ada juga yang berpikir bahwa kegiatan ini tidak berfungsi, tidak bermanfaat. Nah, ini bagaimana peran fasilitator untuk menumbuhkan pengalaman-pengalaman setiap orang yang terlibat di dalam sebuah kegiatan. Ini merupakan sumber daya yang dimiliki untuk kita bisa maju, bisa tampil menjadi orang yang hebat. Berikutnya, rule of seven. Ya, ini ada istilahnya Pak Yemrit ini. Pak Yemrit, Ibu Maria Sola, Ibu Angel, maaf kalau saya, Ibu Lisa, maaf kalau saya ucapnya kurang jelas, memang bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu Kakak Adi. Tapi kalau dalam pengucapan bahasa Indonesia itu ucap seturut dengan yang ditulis, tapi untuk bahasa Inggris tidak. Ya, baik. Rule of seven. Nah, apa yang dimaksud dengan prinsip ini? Yaitu maksimal jumlah instruksi langkah atau aturan yang disampaikan adalah 7. Nah, ini angka 7 ini instruksi. Kalau lebih itu bisa peserta lupa yang lain. Artinya ada langkah-langkah hal-hal yang 7 langkah awal itu merupakan kunci bagaimana ini peserta itu bisa melewati kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah atau hal-hal yang dihadapi merupakan tantangan-tantangan untuk dia kembali mengingatnya. Ada hal-hal mungkin dia mengingat kembali pengalaman-pengalamannya dan seterusnya. Lanjut. Ya, Bapak Ibu kita bersabar. Loadingnya agak lama. Ya, Bapak Ibu, jadi ini. Nah, ini yang berikut ada keterampilan dasar seorang fasilitator. Keterampilan bertanya, merancang proses, keterampilan mendengar aktif, dan melakukan observasi. Ya, loading lagi, Bapak Ibu. Nah, ini teknik-teknik dalam fasilitasi itu memparafrasikan kembali apa yang sudah diperoleh. Memparafrasikan itu artinya kita bisa menambah atau mengurangi. Jadi hal-hal yang penting, hal-hal yang tidak penting dibuang.
Kemudian menyimpulkan hasil diskusi agar dapat membantu peserta dalam mengambil keputusan atau berpindah menuju topik berikutnya. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk ketika sebuah kegiatan berlangsung hal apapun itu harus diakhiri dengan kesimpulan. Jangan sampai ketika sudah selesai terus lupa menyimpulkan. Kesimpulan ini penting, ini dia merupakan hasil dari sebuah proses yang panjang. Proses yang sudah disiapkan secara matang menuju pada kesimpulan yang baik, yang diharapkan. Berikutnya sebagai validating atau memvalidasi. Ini merupakan teknik untuk menguji dan menerima pendapat atau perasaan Bapak Ibu untuk kita kembali pada, karena ini pembelajaran orang dewasa, ini kita tekankan pada bagaimana komunikasi kita. Kita diberi kesempatan untuk kita berekspresi, memberi pendapat. Kita harus memikirkan dan menghargai orang lain. Bahwa yang kita hadapi adalah orang dewasa. Orang dewasa yang punya pendapat dan yang juga patut dihargai. Nah, mohon maaf Ibu pemateri, saya mohon maaf. Teman-teman kelompok 5, Pak Tinus, Pak Debson, kami mohon pengertian baiknya, mic-nya sangat-sangat mengganggu. Teman-teman yang lain terganggu, tidak mendengar materi dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Nah, ini masalah komunikasi. Kadang-kala kita berebut untuk berbicara. Padahal berbicara itu sebaiknya kita menjadi pendengar dahulu. Barangkali apa yang perlu disampaikan orang lain itu belum tuntas. Kita belum sampai pada maksud yang dimaksud dari si pembicara. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita senantiasa lebih baik untuk menghargai. Kemudian yang berikut, mencari tahu. Nah, ini kalau untuk seorang fasilitator, ini untuk bagaimana menggali terus-menerus pemikiran dalam diskusi dari pemateri, dari pengalaman-pengalaman peserta dalam sebuah diskusi, kita juga mendapat pengalaman-pengalaman itu. Dari pengalaman itu kita jadikan sebagai sebuah proses yang akan kita jalani ke depan. Ya, ini ada balancing, merupakan teknik fasilitasi untuk memperluas diskusi dengan memasukkan perspektif yang mungkin belum diungkapkan. Kemudian mendorong merupakan seni untuk mengajak orang berpartisipasi tanpa menunjuk orang tertentu agar berbicara. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kadangkala dalam sebuah diskusi, kadangkala kita menunjuk orang, misalnya ya, menunjuk orang karena mungkin belum punya gairah, belum punya arah. Mungkin orang yang atau peserta diskusi itu belum membaca arah kemana. Mungkin karena pengalamannya yang belum banyak, ya mungkin dia belum tertarik dengan apa yang akan kita atau yang sedang kita bicarakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini kita mendorong setiap orang untuk menyampaikan idenya, pendapatnya. Ini penting karena setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini juga bisa kita terapkan di kelas bahwa ketika kita melakukan alur bagaimana pembelajaran kita yang akan kita lakukan di kelas. Nah, ini salah satu yang baik, yaitu bahwa kita tidak bisa menjudge siswa bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa.
Ya, karena dia belum berpengalaman saja. Ya, Bapak Ibu, ini saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi tentu pengalaman kita tidak jauh berbeda. Apa yang saya alami dengan Bapak Ibu alami di kelas itu tidak jauh berbeda. Bagaimana peserta didik itu kita perlakukan. Kita jadi unsur mendorong di sini artinya memberi semangat untuk terus-menerus berpartisipasi, bukan hanya berpartisipasi saja, tapi berpartisipasi. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini mengatur peserta bergantian. Ini masih ada hubungan dengan apa yang saya bicarakan tadi. Jadi komunikasi itu penting, berkomunikasi, menjaga bagaimana kita menyampaikan pendapat kita agar orang lain juga bersemangat untuk mendengarkan, terus dia juga bisa berbicara. Artinya apa yang ia dengar bisa ia sampaikan menurut pandangannya. Ya, ini. Nah, Bapak Ibu, loading lagi. Sudah ini sudah. Ya, kita sudah sampai pada tahap yang berikut. Itu Bapak Ibu, ada satu lagi yang tidak ada di dalam slide ini, tapi saya akan sampaikan saja dan beberapa hal bahwa untuk penerapan fasilitasi dalam pembelajaran orang dewasa ini ada 3 hal penting yang harus kita gunakan, yaitu yang pertama partisipasi, yang jadi simpulan dari apa yang sudah saya sampaikan, tapi tidak terdapat pada slide ini Bapak Ibu, yaitu partisipasi, interaksi, dan visualisasi. Apa itu partisipasi? Untuk partisipasi itu artinya kesepakatan belajar. Apa yang mau dilakukan ketika sebuah proses itu berlangsung. Jadi jangan menjudge bahwa ada yang ogah gitu ya, ada yang sungkan, ada yang tidak mau, tapi semua berperan aktif. Kemudian penghargaan atas pengetahuan yang dimiliki. Nah, ini Bapak Ibu untuk menjaga bahwa semua orang yang kita hadapi itu dia unik. Setiap orang itu memiliki pengetahuan, kemudian pengalaman, bakat, minat yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kita terapkan dalam bentuk partisipasi. Yang berikut interaksi. Nah, ini variasinya, yang pertama itu variasi ketika ada yang berbicara, yang lain mendengar. Kemudian diberi kesempatan pendengar untuk menyampaikan ide-idenya. Dari situlah tercipta suasana kondusif untuk saling menukar pengalaman. Luar biasa Bapak Ibu, kelas kita yang 10 hari ini saya juga banyak mendapat pengalaman dari Bapak Ibu yang menyampaikan ide-idenya bagaimana tentang KOS, ya, kurikulum operasional di sekolah kita nanti kelak. Kemudian capaian pembelajaran yang sudah diturunkan itu, apakah kita akan menganalisisnya kembali yang sesuai kebutuhan di sekolah kita dalam penerapan lanjutan bagi anak-anak kita sebagai sekolah pusat keunggulan. Dan masih banyak hal yang kita temui, kita lalui bersama di dalam kegiatan ini. Kemudian yang berikut, yang terakhir itu visualisasi. Jadi bagaimana kita menampilkan apa yang sudah kita peroleh. Nah, ini juga tidak kalah penting Bapak Ibu, bahwa ini salah satu bentuk, yaitu PowerPoint yang saya tampilkan, tapi mungkin untuk Bapak Ibu ada model-model lain. Jadi untuk sebagai fasilitator, mungkin selain PowerPoint, barangkali ada video atau hal-hal lain yang bisa ditampilkan untuk membuat sebuah situasi pembelajaran itu menarik. Semenarik mungkin untuk peserta itu, dia bisa mengikutinya dengan nyaman, aman, dan semua yang ia pikirkan, yang ia beri dalam bentuk pendapat itu bisa tersalurkan.
Nah, ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari materi hari ini. Yang pertama yaitu pembelajaran orang dewasa, dan yang kedua adalah menjadi seorang fasilitator. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Sarah yang telah menyampaikan materi pagi ini tentang pembelajaran orang dewasa dan fasilitasi. Teman-teman, tentu ini bukan baru bagi kita, apalagi dari hari kemarin waktu asinkronus kita sama-sama telah berusaha membuat video pembelajarannya yang akan ditampilkan dalam beberapa saat ke depan. Nah, inilah apa yang telah dipaparkan oleh Ibu pemateri kita. Mungkin ada pertanyaan, ada masukan dari teman-teman peserta, dari Bapak Ibu pendamping, waktu dan tempat kami silakan. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, usul saran dan masukan, maka kami akan melanjutkan dengan materi yang terakhir pada hari ini, hari ke-10 tentang IHT. Setelah penyampaian materi IHT, baru kita akan menampilkan kegiatan asinkronus kemarin tentang video pembelajarannya dari masing-masing kelompok. Sementara mempersiapkan materi IHT-nya, mungkin yang bertugas memimpin speaking kita pada hari ini, Pak Ibrahim Beti. Halo Pak Him. Pak Him sudah bergabung dari tadi. Halo Bu. Kameranya bisa dihidupkan Pak Him. Halo. Halo, selamat pagi Pak Him. Yo, selamat pagi. Untuk speakingnya, waktu dan tempat kami berikan untuk Pak Him. Pak Him mendapatkan waktu lagi untuk memimpin speaking ini karena dianggap Pak yang mampu menyemangati semua teman-teman peserta IHT. Kepada Pak Him kami berikan waktu dan tempat. Terima kasih. Oke, sudah mulai Kak Ibu Lang? Ya, langsung mulai sudah Pak Him, boleh sekarang. Oke. Mungkin teman-teman yang lain bisa menghidupkan kamera. Menghidupkan apa Pak Him? Kenapa ketawa? Ibu Jenny terlalu sopan dengan Ibu Shirley, luar biasa. Ibu Abi, kameranya Ibu Abi. Oke, kalau semuanya Ibu Inamela kameranya belum dihidupkan. Sudah 10 hari ini supaya ketemu lihat perubahan. Mungkin ada yang tambah kurus, kok mana. Oke, jadi ice breaking kali ini juga mendadak, jadi saya juga kurang persiapan.
ini kita akan merangkai lagu. Jadi ini nanti terlalu banyak orang. Jadi saya harap nanti kita bisa bergiliran, tapi cepat, tidak boleh lambat. Jadi ini merangkai kata dalam sebuah lagu. Jadi ini lagu anak-anak zaman dulu. Lagu naik-naik ke puncak gunung. Jadi misalkan saya memulainya dengan kata naik. Jadi terus nanti dilanjutkan sampai akhir. Setiap peserta wajib hanya boleh menyanyikan satu kata. Jadi kita berantai seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak Him. Bisa Pak Him. Bisa. Itu Pak Him kok suara normal tuh Pak. Oke, nanti karena kita banyak. Bisa paham. Oke, ini nanti karena kita pesertanya banyak, jadi nanti kalau bisa lagunya diulang 2 kali. Kalau pesertanya banyak terus lagunya sudah habis, kita bisa ulangnya 2 kali. Kita berurutan teman-teman, jadi kita bisa lihat urutannya dari daftar peserta dalam itu. Kita bisa lihat. Oh iya, di daftar hadir yang saya barusan lihat ternyata itu disusun sesuai alfabet. Jadi dari urutan yang namanya A sampai dengan Z. Jadi teman-teman yang nama-nama A bisa diulang sampai dengan yang terakhir Z. Oke, kita mulai ya. Oke, kamera mic-nya juga dihidupkan supaya kita langsung mulai. Ini nanti cepat saja ini. Oke. Oke. 1, 2, 3 cepat ya. Naik. Naik. Yang A. Rahim kalau bisa dihidupkan kameranya sehingga teman-teman tidak bingung. Apa ini? Ini kayaknya terlalu banyak ini. Jadi nanti ini perwakilan saja, perwakilan dari si kelompok punya kelompok. Jadi kelompok yang nyanyi karena terlalu banyak peserta. Ini nanti kita tambahkan. Jadi kelompok 1 sampai 10 perwakilan dari setiap kelompok. Bisa dipahami? Bisa Pak Im. Oke. Apa mungkin dia punya pendamping atau instruktur kok? Dari masing-masing orang. Oke, kita mulai ya. Instruktur siapa ya? Kelompok 1. Dari kelompok 1, ingat kelompok 1 sampai kelompok 10, urutannya dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Kalau tidak ada dia punya instruktur, bisa satu perwakilan untuk menyanyi bersama-sama. Kita mulai. Kelompok 1 siap, ini lanjutkan kata yang saya sebutkan ya. Naik. Naik Ke puncak gunung. Berkelompok. Tinggi. Cukup sudah. Kita Berkelompok dari kelompok 1 mulai baru kelompok sampai kelompok 10. Bagus. Sudah cukup karena terlalu banyak ini nanti ketong batabrak ini. Cukup malah. Baik, terima kasih Pak Him yang telah memberi semangat kita dalam kegiatan speaking ini. Terima kasih teman-teman yang telah melakukannya dengan baik. Kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan kegiatan IHT. Tadi kita telah melewati pembelajaran orang dewasa dan fasilitasi.
yang berarti pembelajaran orang dewasa mempunyai dasar bahwa mulai dari diri. Kalau bukan dari diri, berarti kita masih butuh tuntunan, berarti kita masih anak-anak, kita belum dewasa. Jadi mari teman-teman, kita siap melanjutkan kegiatan kita tentang IHT. Materinya cukup singkat, mungkin 15 menit ke depan, dan kita masuk di dalam video pembelajaran. Kepada Ibu pemateri, kami silakan. Ayo. Ini saya bukan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Laa. Kita akan sampai pada penghujung kegiatan kita, yaitu pelaksanaan in-house training hari ini. Dan bukti dari apa yang kita laksanakan, yang Bapak Ibu laksanakan dari hari pertama sampai hari ini, kita akan melakukan visualisasi. Jadi diharapkan partisipasi aktif dari Bapak Ibu, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu guru hebat yang telah menyiapkan simulasi dengan baik, bahkan sangat baik. Jeri lelah Bapak Ibu ini akan ditampilkan dan kita semua akan saling berinteraksi, baik komite pembelajar sebagai narasumber maupun Bapak Ibu sebagai peserta. Bapak Ibu nanti menyiapkan bagian-bagian yang telah Bapak Ibu siapkan itu, baik yang bertindak sebagai fasilitator dan seterusnya dalam bentuk video. Dalam bentuk video itu, Bapak Ibu saya yakin bahwa waktu atau durasi yang ditentukan 20 menit itu bisa terlaksana. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu. Ya, ini dari hari pertama bagaimana ini perjalanan kita selama 10 hari. Ini dilanjutkan saja Pak. Ya, lanjut. Nah, ini panitia dan seterusnya sudah, sasaran kegiatannya sudah kita lalui. Nah, ini struktur program pelatihan in-house training ini, dia dibagi dalam unit kegiatan, kemudian waktu, kemudian apa yang peserta lakukan. Ini ada 12 unit kegiatan. Yang pertama itu kebijakan program sekolah penggerak, itu sudah dilakukan pada hari pertama. Kemudian orientasi pelatihan, ini bagaimana kita disiapkan pada hari pertama itu mengenal lebih jauh tentang LMS. Kemudian materi pendidikan yang memerdekakan, ini yang akan kita terapkan di Sekolah Pusat Keunggulan adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu Merdeka Belajar. Kemudian ada kerangka kurikulum yang akan kita kerjakan setelah kita melakukan in-house training. Itu waktunya panjang, lama, 12 jam. Ini kemarin pematerinya ada beberapa orang yang membawa tentang kerangka kurikulum karena waktu yang disiapkan juga cukup banyak, yaitu 12 jam pertemuan kita. Kemudian pada capaian pembelajaran, ini arah yang harus kita tuju atau sampai di mana siswa mempunyai sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang hal-hal yang dipelajari ada pada capaian pembelajaran.
Itu waktunya 8 jam. Kemudian ada perangkat ajar, luar biasa Bapak Ibu kita sudah lalui dalam perangkat ajar yang salah satunya berisi modul ajar. Untuk alur tujuan pembelajaran akan kita kaji lagi Bapak Ibu. Buku teks, ini ada berbagai sumber. Untuk alur tujuan pembelajaran akan ditentukan oleh Bapak Ibu guru dalam bentuk MGMP. Nanti diturunkan pada modul ajar, Bapak Ibu. Jadi di sini Pak Nehi sudah membantu kita untuk bagaimana kita memahami tentang alur tujuan pembelajaran sampai pada modul ajar. Assessment ini sudah disampaikan oleh Bapak Kris, baik itu asesmen diagnostik, bagaimana kita mengetahui kondisi awal siswa atau peserta didik, peserta didik, kondisi awal dari peserta didik kita untuk kita menentukan proses selanjutnya, untuk kita mendapatkan hasil sebagaimana yang sudah kita rencanakan, karena kita tidak bisa, sekali lagi, kita tidak bisa menjudgment bahwa anak itu tidak mampu atau anak tidak aktif dan seterusnya. Bagaimana kita sebagai orang dewasa menghadirkan teknik-teknik yang terbaik. Ini ada pada asesmen diagnostik awal dari bagaimana kita memberi pelajaran. Kemudian ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ini juga menentukan hasil yang kita harapkan. Kemudian ada operasional kurikulum operasional sekolah atau KOS, itu durasi waktunya 8 jam yang kita lalui baik disinkronus maupun asinkronus. Kemudian ada pengenalan literasi digital. Nah, ini Bapak Ibu akhir ini akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Abigail Tain, bagaimana pengenalan platform digital untuk guru. Nah, yang sudah disiapkan Bapak Ibu nanti akan ditampilkan dalam bentuk visualisasi, simulasi sebagai seorang fasilitator. Bagaimana peran Bapak Ibu ketika menjadi seorang fasilitator. Nanti kita sudah ada pada tes awal, nanti akan ada tes akhir dari kegiatan ini. Jadi semua yang sudah ditampilkan mulai dari kebijakan program sekolah penggerak sampai dengan pengenalan literasi digital dengan jumlah jam yang sudah dialokasikan itu akan dites lagi. Waktunya 1 jam sama tes awal. Kemudian Bapak Ibu yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu akan mengevaluasi penyelenggaraan IHT ini bagi penyelenggara. Jadi Bapak Ibu masih ada satu kegiatan setelah Bapak Ibu akan memvisualisasi tanggung jawab Bapak Ibu sebagai seorang fasilitator dalam bentuk penampilan video. Tapi yang tidak kalah penting adalah memberi nilai atau masukan saran dalam bentuk evaluasi penyelenggaraan program pelatihan in-house training. Baik, lanjutkan. Ya, konsep Merdeka Belajar dalam pembelajaran pelaksanaan untuk in-house training itu ada langkah pembelajaran. Ini dimulai dari diri. Ini yang konsep-konsep yang sudah Bapak Ibu lalui. Ini eksplorasi konsep, ruang kolaborasi di mana ada ruang diskusi, bagaimana Bapak Ibu peserta secara berkelompok dibagi dalam kelompok untuk berkolaborasi, untuk mengambil bagian dalam berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian ada refleksi terbimbing. Nah, ini konsep-konsep ini sudah diatur dalam LMS yang sudah Bapak Ibu lalui. Nah, kita ada di aksi nyata, Bapak Ibu. Ini aksi nyata ini nanti ada di kelas, Bapak Ibu. Apa yang sudah kita lakukan dari hari pertama sampai hari terakhir, ini adanya di kelas.
Nah, sudah dimulai dari pembuatan video, bagaimana keterlibatan Bapak Ibu. Memang kadangkala kita mungkin ada yang lebih menampilkan pengalamannya ya. Ini sangat-sangat baik, membantu setiap kita yang tergabung dalam kelompok besar ini untuk menimba pengalaman sebanyak-banyaknya. Perangkat ajar ini Bapak Ibu ada lembar-lembar kerja yang sudah Bapak Ibu kerjakan, itu juga ada mulai dari diri, mungkin sebentar akan ada lembar kerja yang harus Bapak Ibu unduh ya, posting gitu ya Pak. Ini ya. Kemudian ada baik mandiri maupun secara kelompok. Kemudian aktivitas ini kita lebih banyak pada diskusi ya. Kita bisa lihat ini sendiri di sini. Lanjut Pak El, kalau masih ada yang perlu kita lakukan. Ya. Nah, ini peran dan tugas tanggung jawab dari komite pembelajar. Lanjut saja Pak. Kita lanjut. Ya, ini terima kasih Bapak Ibu atas partisipasi Bapak Ibu untuk terselenggaranya kegiatan in-house training yang berlangsung dari hari pertama sampai hari terakhir. Luar biasa, Bapak Ibu tidak ada yang sakit atau mungkin berbeban berat, tetapi justru ini menambah semangat Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas. Setiap kita punya tanggung jawab masing-masing. Marilah kita melihat apa yang sudah dilaksanakan selama 10 hari ini sebagai sebuah motivasi untuk kita bisa menuju pada SMK Pusat Keunggulan ke depan. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, ada sikap yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu pemateri yang telah menyampaikan materinya singkat, padat, dan jelas. Pak Tinus, apakah ada yang mau disampaikan? Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya sedikit mengenai tugas yang harus dikerjakan hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Mama Bais tentang evaluasi fasilitator atau narasumber. Di tugas yang kami harus kerjakan di sini, apakah kami nilai semua narasumber atau kami pilih salah satu narasumber untuk kami nilai? Pak Tinus mohon diulangi, suaranya terputus-putus. Baik, saya ulangi lagi. Saya ingin bertanya sedikit mengenai evaluasi fasilitator dan narasumber. Itu apakah kami pilih salah satu narasumber untuk kami nilai atau harus isi semua? Baik, itu saja Pak Tinus atau masih ada yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung mencoba menjawabnya. Teman-teman, di akhir kegiatan kita ada kuis yang harus diisi. Nanti dalam beberapa nomor itu menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan IHT yang sudah kita ikuti dari hari pertama sampai hari ini hari ke-10. Setelah itu nanti ada dalam proses perlengkapannya selama 6 sampai 8 bulan ke depan. Itu Bapak Ibu boleh mengisinya pada kuis nanti. Jadi bukan penilaiannya pada individu, tetapi pada kelompok, dan pelaksanaannya bukan hanya sekarang, tetapi dalam rentan waktu ke depan. Terima kasih. Waktu yang berikut untuk memberi semangat kita sambil mempersiapkan video yang telah dipersiapkan teman-teman 10 kelompok dari hari kemarin dalam waktu asinkronus.
kita memberikan waktu untuk ice breakingnya karaoke bersama. 5 menit saja waktu yang saya berikan. Mari teman-teman kita menggunakan waktu ini secara maksimal, sementara teman yang lain mempersiapkan video yang akan ditampilkan. Kasih aktif, tolong kasih aktif kamera dan mic-nya sehingga semua ini dapat terekam dengan baik. Pak Yem, silakan memilih lagu yang menjadi andalan kami. Kesempatan Pak Yem memandu acara ini. Halo Pak Yem. Joko Smetan, silakan. Salam, salam. Ya, silakan Pak Yemrit. Ya, maksudnya ini minta di Pak Admin kalau bisa saya share satu lagu di situ, lagu karaoke-nya, kemudian nanti kita nyanyi sama-sama. Tapi ini minta maaf, ini yang protes banyak karena bilang mau rapat nah segala suara, jadi kita tarik napas saja nyanyi dalam hati untuk lanjut dengan post-tes dan yang lain, Mak. Terima kasih. Atau bagaimana Pak Yem? Tidak usah kok. Iya, itu tadi usul saja terbanyak penolakan, jadi dengan sendirinya saya mengundurkan diri. Waktu masih ada Pak Yem. Mari manfaatkan waktu yang ada. Masih 10 menit lagi baru kita rapat. Videonya nanti kita unggah saja ke link yang telah diberikan. Nanti penilaiannya dan masukannya teman-teman boleh kirim kembali di link tersebut. Sehingga peserta boleh mengisi kuis, menyelesaikan tugas hari ini, dan kita ada pada kegiatan penutupan petang nanti. Terima kasih. Pak Yemrit, halo, lagunya lagu apa? Atau Ibu Astin, Pak Mik Baun, dan Pak Joko Smetan, silakan lagunya lagu apa? Lagunya lagu Anak-anak Manis Baik, Mak. Anak manis baik. Lagu apa Pak Mike? Anak-anak Manis Baik. Oh ini kok. Oke, manis. Yang manis tapi bukan gula. Yang manis tapi bukan gula ya Pak Mike. Teman-teman yang punya talenta silakan bergabung. Jadi silakan teman-teman. Semuanya hatinya sampai. Suatu hari dikala bermain
Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu yang hebat. Baik teman-teman, mohon mic-nya dimatikan. Nah, kita lanjut. Pak Dedi, Pak Him. Apa yang kau tahu Ibu Yuyun menyanyi yang benar. Baik teman-teman, terima kasih untuk partisipasi yang baik dalam KPK bersama. Sebentar lagi kita akan melangsungkan rapat. Untuk itu, Pak Aun akan menuntun kita dalam pengiriman video pembelajaran dari waktu asinkronus kemarin, sehingga waktu kita tidak terbuang. Nanti kami melihatnya. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan mengirim ke link yang ada. Dan selanjutnya, Bapak Ibu boleh mengisi kuesioner tugas yang ada, sehingga pada siang nanti kita akan mengikuti tes akhir. Kuesioner itu hanya berpatokan pada kegiatan IHT kita. Mohon diisi dengan baik, saling mengingatkan, saling memotivasi semua teman-teman peserta agar bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih juga untuk 10 hari kegiatan kita. Jika ada salah kata, kami panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berbagai kendala kami temui, tapi puji Tuhan kita mampu menyelesaikannya dengan baik, dengan tidak butuh waktu yang lama, tetapi dengan anugerah yang kita punya, sehingga kita mampu melewati semua ini dengan baik. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Aun untuk
Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Aun untuk memberikan link atau mengirim link dan memberikan ini untuk teman-teman mengirim video pembelajarannya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Snack yang telah tersedia, silakan Bapak Ibu menikmatinya. Selamat siang, salam. Salam. Halo, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Mala untuk menjadi moderator beberapa hari ini. Baik, kita langsung saja. Sebentar akan ada pertemuan Ketua Program Keahlian, Sekretaris Program Keahlian, Manajer BLUD, pengurus, Ketua Business Center. Business Center dan beberapa pejabat-pejabat sekolah lainnya yang sudah diumumkan lewat grup SMK, grup sekolah kita. Baik, saya untuk memperpendek kata, saya hanya menyampaikan bahwa tugas yang sempat tidak terkirim untuk beberapa dari kita akan dikirim sebentar. Tapi pastikan bahwa skenario telah siap. Skenario dari template yang di-download dari link dari tugas itu sudah dikerjakan, video sudah tersedia. Kemudian jangan lupa untuk di dalam Google Drive itu dibuka, diberikan akses kepada orang lain untuk dapat mengakses video itu. Kalaupun sudah membuat video tapi tidak ada akses untuk orang lain bisa melihat atau menonton video itu pun tetap sama saja. Tidak akan bisa diakses oleh LMS. Baik. Yang pertama, menyangkut dengan teknis dari pengiriman akan diumumkan setelah kami berpindah dari tempat ini. Tapi untuk komunikasi lanjutan, kita akan bangun komunikasi melalui grup Friends SMK Negeri Dosoy. Demikian penyampaian dari saya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini sebagai kegiatan puncak, sebentar, sebelum saya mengakhiri kegiatan sinkronos ini, sebentar jam 2 akan ada penutupan kegiatan yang kita lakukan dalam Google Classmeet juga untuk direkam. Nanti akan ada pendamping bersama dengan kita untuk menutup kegiatan kita. Sekian dari saya, mari kita sama-sama aktifkan kamera kita untuk mengambil gambar yang terbaik. Saya minta kita bersama-sama mengambil gambar, dan gambar yang terbaik dari kita yang akan dipakai untuk pelaporan. Dan untuk pemandunya saya minta Pak Mike Baun tolong menghitung kita, yaitu bagian mengambil gambar, Pak Mike bagian menghitung 3 sampai 1 atau 1 sampai 3, terserah Pak Mike. Ya, baik, terima kasih Pak Aun. Bapak Ibu Guru bisa mendengar suara saya? Bisa Bapak Tahun. Bisa. Kalau tidak bisa saya akan kasih lagi. Kata Pak Yemrit, setiap kali dokumentasi masker dilepas. Kalau suara saya masih kecil, saya akan kasih kencangkan lagi. Oke, siap. Yang mau ambil gambar siapa, Pak Arauna? Pas, Mak Yeni. Oke, siap. 1, 2, 2,5, 27,50,
senyumnya lebih lebar lagi Bapak Ibu. Kita ulangi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibrahim Bey pakai pejabat teras. Satu kali lagi foto, gaya bebas untuk melepaskan kepenatan selama 10 hari. Gaya bebas. Gaya bebas kemana? Pak Impung gaya bebas sudah. Oh iya, ada usulan dari Mak Bais bilang gaya literasi. Gaya. Salam literasinya begini. Pak Jo, salam literasi Pak Jo. Pak Mike, tolong hitung Pak Mike. Pakai kiri ya, tangan kiri ya. Kiri. Masa bacanya dari belakang? Ibu Mela, tangan kiri Ibu Mela. Kiri Pak Dedi. Tangan banyak. Di sini tangan kiri. Oke, siap. Kita mulai dari angka 10 ya Bapak Ibu. Oke, siap. 1, 2, 3. Pak Puntan kiri bisa ini kan? Pencet ini. Satu. Oke. Oke, sudah. Kita simpan tepuk tangan kita untuk penutupan sebentar. Kita lanjutkan dengan kegiatan akhir. Sebagai orang beriman, mari kita tutup kegiatan sinkronos kita dengan berdoa yang dipimpin oleh petugas yang telah ditunjuk. Ibu Majeni, kami minta memimpin kami di dalam doa. Ibu Majeni itu malah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur karena atas penyertaan-Mu kami boleh mengikuti kegiatan selama 10 hari lamanya. Kami tahu Tuhan kegiatan melelahkan, tetapi kami beriman bahwa Tuhan memberi kami hikmat sehingga kami boleh melampaui hari-hari yang telah kami jalani ini. Berkati kami Tuhan agar ke depan apa yang telah kami peroleh lewat pelatihan ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan kami untuk kami boleh membimbing, mendidik anak-anak kami dengan baik. Berkati para instruktur dan panitia yang berjeri lelah menyiapkan semuanya bagi kami. Biarlah kegiatan ini boleh bermakna dalam karir kami ke depan. Ini doa yang kami Tuhan, ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Majeni. Pengumuman paling terakhir. Sama-sama. Terima kasih senior. Pengumuman paling terakhir, sebentar, jam 12 setelah makan siang. Jam sekarang berapa? 10.16. Kita sepakat jam 11 kita mulai dengan tes akhir. Tes akhir nanti durasinya itu 1 jam, boleh jam berapa, tapi anjuran dari permintaan dari LMS bahwa harus dalam Google Classroom untuk dibuat rekaman. Dibuat rekaman, jadi kita akan masuk dalam Google Classroom lagi untuk mengikuti ujian. Ujiannya melalui 1 tab, sedangkan Google Classroom melalui tab yang lain. Sehingga sebentar jam 11 tepat kita akan kembali masuk dalam Google Classroom untuk melaksanakan post test atau tes akhir. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih untuk kerjasama kita, untuk
semangat kita, antusias kita untuk tetap belajar. Kita bertemu sebentar di dalam grup WA untuk informasi-informasi lain dan kebutuhan-kebutuhan terhadap masalah-masalah yang kita temui. Sekian dari saya, terima kasih untuk Mabais, terima kasih untuk semua, terima kasih untuk Pak El. Dengan ini kami pamit dan kita mulai dengan asinkronos kita.